Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Bagaimana pengabdian Daud terlihat dalam pendedikasian semua usahanya untuk membangun rumah Tuhan? Apa yang mencirikan Mazmur-Mazmur Daud pada hari-hari terakhirnya? Apakah banyak berbicara tentang kekekalan? Apa yang kita lihat dalam kerendahan hati Daud dan sikapnya yang mengembalikan semua alasan kesuksesannya kepada Tuhan ketika ia berkata, "Sebab dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan padamu." Dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita di akhir kitab 1 Tawarikh, bagian kedua dari pasal 28 bersama pasal 29. Bukalah Alkitab Anda di bagian ini dan mari mempelajari bersama saya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, Dr. Medat Helmi, selamat datang. Dr. Esam Eza, selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Medat, dalam bagian kedua dari 1 Tawarikh 28 dikatakan dalam ayat yang ke-19, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Saya ingin menarik sebuah pelajaran dari ayat ini, bagaimana Daud bertindak saat ia mempersiapkan rumah Tuhan. Kita telah melihat dalam pasal-pasal sebelumnya rincian yang sangat seksama yang telah Daud buat, dimulai dengan pemilihan tempat di mana bait suci akan didirikan. Lalu peralatan dan bahan-bahan mentah yang ia sediakan, yang begitu melimpah dan banyak jumlahnya. Tetapi semuanya begitu dibutuhkan dan diperlukan untuk membangun rumah itu. Tapi kita juga telah melihat pengaturan yang sangat persis bagi setiap orang dan setiap pekerjaan yang ada di dalam rumah Tuhan. Daud memberitahu kita di sini bahwa ini bukanlah kemauan dia sendiri ataupun ide-idenya sendiri. Sebaliknya, ia berkata semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan. Betapa indahnya pernyataan ini. Bahwa Allah yang memberikan kepadanya semua rincian detail dalam tulisan yang diilhamkan kepadanya. Apa artinya? Apakah Tuhan menyuratinya atau bagaimana? Tidak. Kita paham bahwa Allah menyingkapkannya sebagai inspirasi kepadanya. Ini adalah ilham dari Allah. Ilham yang sangat akurat dan lisan. Tuhan memberitahu dia. Ia memberi dia sebuah gambaran yang persis dengan semua rincian. Itulah sebabnya ia mengerjakannya dengan penuh percaya diri, dengan sukacita besar. Ia percaya diri bahwa firman Allah menuntunnya. Dan kini kita mempunyai firman Allah di tangan kita. Kita mempunyai sumber terbesar untuk mencari pemikiran-pemikiran Tuhan, yang secara lisan diilhami oleh Allah. Dan itulah sebabnya dalam pekerjaan manapun yang dikerjakan bagi Tuhan, jika kita tidak merujuk pada firman, maka kita akan menyimpang. Semua problem yang terjadi di sepanjang sejarah gereja, semuanya karena penyimpangan atau keterpisahan dari firman Allah. Alkitab berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Berbagai bencana, penyimpangan, dan ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja, dan menuntun orang menjauh dari hubungan yang benar dengan Allah, semuanya karena berada jauh dari firman Allah. Ketika manusia kembali kepada firman Allah, ketika firman Allah menjadi dasar dari hidup manusia, ketika firman menjadi satu-satunya terang dalam hidupnya, lalu ia mampu untuk hidup dan bertindak dalam cara yang benar. Hubungannya dengan Tuhan menjadi benar dan pelayanannya kepada Tuhan menjadi sangat berbuah dan berhasil. Dan itulah yang Daud telah perlihatkan kepada kita di sini. Bahwa ia sepenuhnya berkomitmen kepada firman Allah dan itulah sebabnya bait suci menjadi seindah mungkin. Dr. Esam, dalam pasal 29, ada sebuah percakapan antara Daud dan para pemimpin umat.
Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia, bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allah, dan ia memberitahu mereka apa yang telah ia siapkan. Di bagian kedua dari ayat yang ke-5, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel menyatakan kerelaannya. Di akhir dari bagian ini dalam ayat 9, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Bagaimana kita melihat di sini pengabdian Daud kepada Tuhan dan pengaruhnya sebagai sebuah teladan bagi bangsa itu? Bagian ini menunjukkan betapa orang besar dan tarumat itu adalah sebuah teladan yang berpengaruh. Pengaruhnya akan positif atau negatif. Jika ia buruk, ia akan menyeret mereka jatuh bersama dia. Dan jika ia baik, ia akan mengangkat mereka bersama dia karena Daud adalah seorang yang saleh. Faktanya bukan hanya ia saleh, tapi ia punya sebuah pengalaman yang hebat dalam hubungan dengan Allah karena terjadi sesudah Daud telah menjadi lansia. Jadi ia punya banyak pengalaman dalam hubungan dengan Allah. Ia tahu bagaimana berbicara kepada bangsa itu. Itu sepenuhnya berbeda dengan apa yang terjadi pada Rehoboam ketika ia berkata pada umatnya, "Aku telah mendisiplinkanmu, dan karena itu aku akan mendisiplinkanmu," sampai akhir dari teks ini. Lihat betapa bedanya dewan ini dari dewan itu. Di sini sedang berbicara kepada para pemimpin umat, dan seperti telah kita dengar, awalnya berdiri dengan sangat rendah hati menunjukkan rasa hormat pada mereka. Kita telah belajar itu dalam episode sebelumnya, dan di sini ketika ia berkata bunyinya, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu seperti ia menghargai setiap mereka satu persatu. Pemimpin yang menghormati beberapa dan tidak menghargai sejumlah umatnya tidak sedang melakukan hal yang benar. Jadi ia menghargai setiap mereka dan ia memberitahu mereka, "Aku sedang menyampaikan pemikiran-pemikiran Allahku kepadamu." Dan Daud selalu menggunakan cara ini untuk berbicara pada umatnya, dan itulah cara membuatnya selalu berpengaruh. Ini bukan sekedar saran dari seorang lansia, tapi itu juga firman Allah. Dan hal kedua yang ia katakan, "Aku akan meninggalkanmu dari sebuah pekerjaan besar untuk dikerjakan." Tapi Salomo putraku masih muda. Di sini ia menunjukkan pada mereka bahwa ia membutuhkan mereka. Ia sedang membutuhkan mereka walau ia adalah raja, dan raja-raja pada masa lalu ada banyak jumlahnya. Namun ia memberitahu mereka, "Putraku Salomo akan membutuhkanmu." Salomo tidak berpengalaman dan pekerjaan Tuhan begitu besar. Ada prinsip mendasar di sini. Prinsip pertama, ia sedang memberitahu mereka di sini, "Aku telah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah Allahku sejauh yang aku mampu, aku melakukan segala yang aku mampu." Di sini ia berbicara tentang ia mampu lakukan terhadap yang ia sudah terima. Ia setia. Semua karunia yang ia telah terima. Dan semua hal yang ia ambil dari negara-negara lain. Maksud Anda jarahan? Jarahan yang ia peroleh dari negara-negara yang telah ia taklukkan. Ia tidak membawanya untuk dirinya sendiri. Tetapi ia simpan, Ia dedikasikan karena ia pada berkata Tuhan. ini bukan milikku, melainkan milik Tuhan. Ia mendedikasikannya. Ia telah mulai dari sini. Sungguh luar biasa bicara tentang kesetiaannya. Lalu bagian yang Anda rujuk yang beritahu mereka, bukan hanya aku mendedikasikan semua yang telah aku terima, tapi aku juga telah menyerahkan yang aku miliki. Karena aku berkenan dengan rumah Tuhan, aku tidak sedang melakukan itu karena kewajiban atau bertentangan dengan kemauanku. Tidak, aku benar-benar senang melakukan itu. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, aku dengan ini memberikan dari kepunyaanku sendiri. Maka sebagai tambahan pada segala yang kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan emas dan perak kepunyaanku. Aku setia dengan semua yang tersimpan di gudang harta, dan aku menyediakannya. Terlebih apa yang merupakan milikku bukan milikku. Aku tidak meninggalkanku sebagai harta warisan bagi Salomo. Sebaliknya aku menyerahkannya untuk rumah Tuhan, dan harta itu besar sekali jumlahnya. Apa yang tercipta oleh hal ini? Ini menciptakan keinginan di hati para pemimpin itu untuk melakukan hal yang sama seperti raja yang besar itu. Dan ia minta mereka secara langsung, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Siapa yang ingin melakukan seperti yang aku lakukan? Dan mengejutkannya yang mereka persembahkan lebih daripada yang ia persembahkan walau ia seorang raja. Lihatlah, ia mempersembahkan 3.000 talenta emas Ofir dan 7.000 talenta dan seterusnya. Namun lihat apa yang mereka persembahkan. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham. 10.000 talenta perak, jadi mereka memberi lebih banyak. Hal yang indah dalam ayat 8 adalah bahwa siapapun yang punya banyak memberi dengan murah hati dan Tuhan menghargainya. Namun siapa yang tidak mempunyai banyak, tidak apa-apa. Tuhan menginginkan porsi besar dan kecil, dan itu mengingatkan saya tentang pujian Tuhan. Atas perempuan yang masukkan 2 peser, ayat 8 berkata, siapa yang mempunyai batu permata? Beberapa orang punya talenta emas dan perak. Tetapi orang-orang lainnya mempunyai batu-batu permata. Siapa yang punya batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Hasil luar biasanya adalah penggenapan Alkitab. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersamaan dengan itu, mereka merasakan perasaan yang mendalam yang menjamah jiwa orang yang memberi dengan sukacita karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maksud saya memberi adalah sebuah proses di mana si pemberi merasakan sukacita besar saat ia memberi, khususnya memberi kepada Tuhan. Pemirsa terkasih, kami rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Saya ingin tahu apa ciri-ciri Mazmur-Mazmur Daud yang terakhir dan bagaimana semua itu diilhami oleh hidupnya. Ini adalah hari-hari terakhir dalam kehidupan Daud. Apakah yang mencirikan Mazmur-Mazmur Daud yang terakhir? Kita bisa berkata bahwa bukan hanya Mazmur Daud yang terakhir, tetapi seluruh kehidupan Daud bercirikan hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Daud berada dalam sebuah hubungan kasih sejati dengan Tuhan. Di sepanjang waktu saat ia berada di padang gurun, entah dalam situasi yang baik atau buruk, ia mengucapkan puisi-puisi tentang Tuhan, jika saya boleh mengatakan itu. Kita melihat misalnya di dalam Mazmur pasal 63, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Saya melihat dalam perkataan itu dan dalam perkataan di pasal lainnya, seseorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, seseorang yang menjadikan Tuhan sebagai cinta pertamanya, pada faktanya, itulah kasusnya di sepanjang hidupnya. Dan hal itu dibuat jelas dalam hari-hari terakhirnya, seperti yang kita lihat dalam perkataan itu. Ketika ia berdoa di akhir hidupnya, setelah ia melakukan apa yang ada di hatinya dan sesudah ia mengatur segalanya untuk rumah Tuhan, ia berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi." Sejauh orang itu mendekat untuk sampai di kediaman kekalnya, menuju kenikmatan kemuliaan kekal, semakin kemuliaan itu menjadi lebih terang bagi dia. Dan sebanyak rasa syukur dan pujiannya kepada Tuhan menjadi agung, untuk kesempurnaan dan kemuliaan Tuhan. Namun setelah itu, ia mengambil tempatnya di depan Tuhan. Ia mulai mengakui kebaikan Tuhan, ia mulai mengingat apa yang Tuhan telah lakukan, dan ia memberi semua kemuliaan kepada Tuhan. Doa itu mengingatkan saya akan ayat yang Rasul Paulus katakan dalam Efesus 2, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena ia ingat bagaimana Tuhan telah memakai dia, ia berkata, "Dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jika aku telah menyelesaikan apapun, itu karena engkau telah menyiapkan dan mengatur serta memberikannya kepadaku kemampuan untuk melakukannya. Dan pada akhirnya, aku hanya melakukan kehendakmu. Tetapi semua kemuliaan pada Milikmu. akhirnya adalah bagimu." Dr. Resam, dalam doa Daud di ayat 14, "Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Bagaimana ayat ini menunjukkan cara ataupun sikap hati atau motivasi dari Daud? Dua prinsip penting. Pada faktanya, keduanya sangat penting dalam kehidupan orang yang berurusan dengan Allah. Prinsip pertama mengingatkan saya akan apa yang Daud sendiri katakan dalam pasal 17 dalam kitab yang sama. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Betapa indahnya di mata Allah orang yang melihat dirinya kecil. Tidak ada berkat dalam kehidupan seseorang yang besar di matanya sendiri. Tetapi segala berkat, maksud saya posisi yang kita dapat di hadapan Allah, seberapa kita merasa bahwa kita nol dan kecil serta tidak layak, seberapa kita merasakan kebaikan Allah yang besar. Dalam segalanya, tanpa kecuali, Alkitab selalu mengajar kepada kita bahwa Tuhan memberkati orang miskin. Berkat pertama yang Tuhan katakan di dalam khotbah di bukit, ditujukan kepada siapa? Bagi orang miskin, tidak ada orang yang mau menjadi miskin kan? Tapi berusaha dengan Allah menjadi miskin dan merasa rendah, merasa sangat kecil dan menjadi nol di hadapan seorang Allah yang besar, dan itu adalah seorang raja yang jauh lebih besar daripada semua raja yang lain. Saya pikir itu adalah sikap hati yang paling menyenangkan Allah. Ini membuat orang tersebut Merasa lemah membuatku menyandarkan diri pada Allah. Benar. Merasa kuat membuatku jauh dari Allah. benar. Itu membuatku datang kepada Tuhan dengan rasa membutuhkan. Orang yang kepalanya tinggi tidak merasakan adanya kebutuhan dalam dirinya. Sebaliknya ia merasa bahwa ia tidak ada kebutuhan apa-apa. Namun ketika melihat Daud berkata sudah itu, "Tuhan, bahkan apa yang telah Kau berikan kepada kami, dari tanganmu sendirilah yang kami berikan kepadamu." Juga dalam ayat 16 dikatakan, "Ya Tuhan Allah kami segala kelimpahan. Bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri. Dan punyamulah segalanya. Dan punyamulah segalanya." Sekali lagi prinsip yang sama diulang sebenarnya, dan itu sangat penting. Apa yang kamu miliki yang kamu tidak terima, jika kamu memang menerimanya, dari semua hal,
Yang kamu miliki, yang manakah yang milikmu sendiri? Yang manakah yang kepunyaanmu? Yang manakah yang kamu ciptakan? Kalau memang itu kamu terima. Maksud saya jika kamu telah menerima sesuatu dan kamu adalah penjaga hal tersebut, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak Di dalam menerimanya? gereja Dr. Esam, terkadang saya mendengar orang berkata, itulah pelayanan saya, ataupun talenta saya. Maksud saya, seorang guru bisa berkata, itulah talentaku. Ia menganggap segalanya adalah miliknya. Berkenaan dengan perkataan ini, apa yang akan Anda katakan kepadanya bagi mereka yang menganggap semua yang ada di rumah Allah adalah miliknya? Tidak ada yang lebih menghancurkan talenta dan kemampuan untuk menggunakannya lebih daripada perasaan bahwa kita sedang melakukan jasa baik bagi Tuhan dan merasa bangga akan talenta Itu kita seperti sendiri. berkata, aku sudah menolong Allah untuk memakai aku. Benar, dan bahwa aku layak, aku sudah mengerjakan semuanya. Maksud saya betapa sebuah perasaan yang mengerikan itu. Dan omong-omong itu benar-benar sangat melelahkan, dan itu sebabnya Tuhan mengatakan ayat terkenal dalam Matius 11, belajarlah daripadaku, sekalipun kita belajar segalanya dari Tuhan. Maksudnya siapapun memerlukan kudusan. Dari mana yang mempelajarinya? Itu suatu contohnya. Dari siapa kita belajar untuk bersabar dan lembut hati? Dari mana kita belajar untuk mengasihi? Tetapi itu, seperti ia berkata bahwa ini sesuatu yang sungguh melelahkan. Dan kuharap kamu bisa belajar dariku sehingga kamu bisa menemukan perhentian. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu Hasilnya, akan mendapat jiwamu ketenangan. akan mendapat ketenangan. Kita akan rehat lalu saya akan bertanya kepada Dr. Medad tentang bagaimana dan apa yang Daud doakan bagi Salomo putranya dan apakah doa yang ia panjatkan terjadi dalam kehidupan Salomo. Kita akan segera kembali. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih dan kita masih mempelajari pasal terakhir dari kitab 1 Tawarikh. Dr. Medad, dalam doa Daud, ia berdoa bagi Salomo putranya. Bagaimana doa ini menjadi kenyataan dalam hidup Salomo? Kita melihat dalam ayat 19, Daud menutup doanya dengan berkata, kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah, peringatan, dan ketetapanmu. Melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Pada faktanya, saya pikir doa yang Daud panjatkan bagi putranya seharusnya benar-benar dipanjatkan oleh semua ayah bagi anak-anak mereka. Apa Banyak yang kita orang. minta bagi anak-anak kita? Banyak orang meminta bagi anak-anak mereka. Maksud saya banyak orang berdoa, tetapi saya bertanya-tanya, apa yang diminta oleh setiap orang bagi anak-anak mereka? Banyak orang meminta kesehatan, kesuksesan, jabatan yang tinggi, atau rumah yang indah. Dan inilah semua yang Allah berikan. Ia bahkan memberikannya kepada orang jahat. Namun, kesuksesan dan doa sejati adalah agar ia menaati perintah-perintah Tuhan serta berpaut kepada Tuhan. Pada faktanya itulah kesuksesan sejati dan itulah yang menjamin kesuksesan kekal. Jika saya meminta seluruh isi dunia bagi putra saya dan kepadanya diberikan seluruh isi dunia kepadanya, lalu apa gunanya jika ia kehilangan nyawanya? Apa yang ia peroleh? Tidak ada. Tidak ada. Satu detik di dalam kekekalan dapat membuatnya melupakan seluruh dunia. Namun siapa yang melekat kepada Allah dan melekat kepada firman Allah, sungguh sukses dijamin bagi dia. Sebuah kalimat yang indah tentang Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bahkan saat ia sedang berada di dalam penjara. Yusuf pun sukses ketika ada dalam rumah Potifar. Kesuksesan duniawi termasuk juga sesudahnya. Itu termasuk jauh lebih berlimpah daripada semua yang ia minta atau pikirkan. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa tahanan malang yang terlupakan di dalam penjara bisa menjadi orang nomor 2 di dalam rumah Firaun. Hal yang sama terjadi pada Salomo. Doa ayah Salomo bagi dia adalah agar ia memelihara perintah-perintah serta ketetapan-ketetapan bahwa ia akan membangun bait suci. Dan Tuhan menganugerahi dia hikmat. Ia memberi dia hikmat untuk menyelesaikan kehendak Tuhan serta menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Salomo membangun bait suci dengan segenap rinciannya dengan sangat akurat. Dan Tuhan menyetujui hal ini dan itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Tuhan memberkati, kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari hadirin. Setelah kita mempelajari kitab 1 Tawarikh, pelajaran-pelajaran apa saja yang sudah kita peroleh dari kitab ini? Karena kita telah sampai di akhir kitab ini, pelajaran-pelajaran apakah yang telah kita petik, Dr. Esam? Jawabannya Untuk cukup panjang, menyimpulkan. sulit. Ringkasan Menyimpulkan kitab semua ini. episode ini. Izinkan saya menyatakan prinsip-prinsip utamanya dan saya pikir itu sangat penting. Yang pertama dari prinsip-prinsip utama itu, bahwa Kristus adalah tujuan utama dalam pikiran Allah. Ia ada di balik segalanya. Dalam setiap hal yang indah di Alkitab, merujuk kepada Kristus. Dan setiap tujuan yang luar biasa dalam Alkitab akan diselesaikan oleh tiada lain selain Kristus. Ciri-ciri indah dalam Daud dan Salomo itu ada dalam mereka pada dasarnya karena mereka adalah gambaran Kristus.
Dan apa yang telah gagal mereka selesaikan karena mereka hanya manusia, harus diselesaikan dalam Kristus. Ayat-ayat aneh yang belum digenapi di sini, semua itu harus digenapi dalam Kristus. Hal kedua adalah sepanjang ada sebuah tipe dan antitipe, pasti ada sebuah perbedaan di antara mereka. Jadi jangan terkejut. Ketika melihat dosa-dosa besar Daud dan Salomo, walau dosa-dosa itu tidak disebutkan di sini dalam kitab Tawarikh, namun masih ada kelemahan-kelemahan manusiawi yang disebut dalam kitab-kitab ini. Jadi perbedaan antara tipe dan antitipe sudah jelas. Misalnya dua dosa spesifik disebut tentang Daud, namun dalam seluruh kitab ini, dalam kitab Samuel banyak dosa disebutkan. Dosa pertama adalah dosa menghitung orang Israel. Ia melakukan kesalahan dengan menghitung orang Israel. Dosa kedua adalah ketika ia mengembalikan tabut perjanjian dengan cara yang salah. Ini adalah dua kesalahan yang disebut. Dan itu adalah untuk menunjukkan perbedaan antara tipe dan antitipe. Hal selanjutnya kitab ini berbicara tentang tujuan-tujuan Allah yang harus terjadi, dan itu sangatlah penting. Tujuan-tujuan Allah harus menggantikannya. Kitab-kitab ini tidak sekedar bicara tentang sejarah manusia. Seperti sudah tertulis dalam 4 kitab pertama yang menunjukkan kegagalan tersandungnya manusia. Berkali-kali, itulah sebabnya mereka bicara tentang manusia. Tapi di sini kita melihat beberapa pria sebagai orang baik. Mengapa? Karena mereka merujuk pada seseorang dan karena tujuan Allah di bumi terjadi melalui mereka. Dan pada akhirnya tujuan ini akan digenapi lewat Kristus. Seakan kita Tawarikh ingin mengatakan Allah mampu melakukan apa yang telah ia janjikan. Izin saya menyatakan prinsip yang sangat penting keempat dalam kitab ini, rumah Tuhan. Kita telah melihat bagaimana rumah Tuhan memenuhi pikiran dan hati Daud. Dan ia ingin hal itu memenuhi pikiran hati Salomo. Dan ia ingin hal itu memenuhi pikiran dan hati bangsa itu. Semua yang telah Daud lakukan dan pikirkan dan semua persediaan yang ia buat dan semua yang ia katakan pada dasarnya berpusat pada rumah Tuhan. Dan saya harap kita tidak melupakan hal ini sama sekali, bahwa hal yang terpenting bagi Allah di atas bumi ini adalah rumahnya. Ia berkata, aku akan membangun. Ketika Kristus di atas bumi, ia berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Apa yang akan kau bangun? Aku akan mendirikan jemaatku yang adalah rumah Tuhan, karena itu adalah perwujudan yang berharga bagi Allah. Allah punya sebuah perwujudan di atas bumi. Perwujudan yang ada di atas bumi ini yang dirujuk oleh Bait Suci Salomo adalah rumah Tuhan yang sekali lagi adalah gereja dari Allah yang hidup. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan dasar kebenaran. Jadi rumah Tuhan memenuhi bagian terbesar dari kitab ini. Hal selanjutnya kasih karunia dan penutup dosa-dosa. Banyak yang telah terjadi di sini, tapi kasih karunia telah menemukan sebuah penyembuh dari semua itu. Banyak hal tutupi dan tidak pernah disebut. Dan hal kecil yang disebut. Kasih karunia mampu menyembuhkan semua itu. Atau jika saya berkata bahwa kitab-kitab ini berbicara tentang kasih karunia yang tidak mengecewakan. Ya, kita bisa gagal dan manusia bisa gagal, dan yang manusia hanyalah manusia. Tapi di sini kasih karunia telah gagal atau tidak? Oh, betapa indahnya akhir dari kitab ini. Tentu saja akhir dari 2 kata Tawarikh juga indah, tapi lihatlah akhir dari kitab ini dalam ayat 25. Siapakah Salomo dan siapakah Daud? Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengkaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Adalah baik untuk menyimpulkan percakapan kita dalam anugerah yang tidak mengecewakan sama sekali. Jika kita telah belajar pelajaran tentang kasih karunia dari 1 Tawarikh, maka kita telah belajar pelajaran tentang seluruh Alkitab. Benar, saya ingin menambahkan, maaf, saya tahu kita tidak punya banyak waktu. Ada sesuatu yang terlihat sangat jelas dalam kitab itu. Bahwa semua bejana yang buruk yang bisa kita akan takuti dipakai oleh Allah untuk menyelesaikan tujuannya. Itu Di bawah kasih otoritasnya. karunia. Iblis dipakai untuk menyelesaikan tujuan Allah. Yoab tampak dalam sebuah citra yang baik di sini, walau ia adalah sebuah bejana yang buruk karena Allah memakai dia untuk tujuannya. Segalanya di bawah otoritas Tuhan. Benar, dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dr. Medet, kitab selanjutnya adalah 2 Tawarikh. Saya ingin Anda memberitahu kami sebuah gambaran singkat tentang hal itu sehingga saat kita sampai di kitab itu, pikiran kita sudah disiapkan. Apakah yang dibicarakan oleh kitab 2 Tawarikh ini? Kita melihat bahwa kitab 2 Tawarikh adalah sebuah kelanjutan dari kitab 1 Tawarikh. 9 pasal pertama mengisahkan bagaimana Tuhan melaksanakan firman-Nya kepada Salomo sebagai orang yang membangun rumah itu. Dan dari pasal 1 sampai 9, kita perhatikan bahwa Roh Kudus tidak menyebut sama sekali kegagalan Salomo yang manapun ataupun memberitahu ketika ia mencintai perempuan-perempuan asing seperti ia memberitahu kita dalam kitab 1 Raja-Raja bahwa mereka memalingkan hatinya dari Tuhan. Namun di sini ia berbicara tentang kasih karunia. Izinkan saya berkata seperti yang Anda katakan, begitu besar kasih karunia Allah dapat menutupi kekurangan-kekurangan manusia. Kita melihat bahwa sampai di pasal 9 ada peristiwa penuh kemuliaan dalam hidup Salomo. Ia menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu dari pasal 10 sampai akhir kitab itu, yang dibicarakan adalah tentang raja-raja dan berfokus pada raja-raja kerajaan selatan, yang adalah raja-raja Yehuda. Dan karena tentu saja ini adalah sudut pandang Allah, seperti telah kita sebut banyak kali, ia hampir tidak pernah menyebut kerajaan utara. Karena mereka semua raja yang jahat. Kerajaan selatan tidak jauh lebih baik, tetapi mereka punya beberapa raja yang saleh.
5 di antaranya sangat terkenal, dan mereka mempunyai sebuah pengaruh yang luar biasa dalam sejarah bangsa itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya benar-benar menikmati belajar bersama Anda. Terima kasih. Kita akan simpulkan episode ini bersama hadirin. Saat kita menyimpulkan satu tawarikh, kita telah mendengar pelajaran-pelajaran indah yang kita tarik dari kitab itu. Namun pada tingkat individu, manfaat apakah yang kita sebagai pemirsa atau sebagai hadirin dapat peroleh dari kitab yang hebat ini? Sebenarnya saya pulang ke rumah sekali setelah salah satu episode dan memberitahu keluarga saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia telah memberitahukan jawabannya kepada saya. Saya dalam Kristus, tanpa Kristus benar-benar sulit dan mustahil orang waras berkata bahwa kita bisa berada dalam sebuah hubungan dengan yang sempurna. Biar orang yang tidak percaya melihat ke kitab Raja-Raja dan melihat apa yang mampu dilakukan manusia ketika berpikir tentang berjumpa dengan Allah. Namun dalam kitab Tawarikh kita melihat kasih karunia, kita melihat Allah, kita melihat bahwa ketika kita berada dalam Kristus, kita dapat berada dalam Allah dan dapat mempunyai pengharapan. Selain kasih karunia, kita juga paham bahwa bejana-bejana yang buruk yang dipakai oleh Allah demi kebaikan kita, Yang adalah orang jahat. benar sekali Ya. kita berada dalam Kristus, jadi tidak ada yang bisa membuat kita takut pada akhirnya. Benar. Terima kasih. Saya ingin tahu bagaimana kerendahan hati Daud terlihat jelas dalam doa terakhirnya di hadapan Tuhan. Kita melihat dalam doa Daud rasa syukur dan terima kasih yang besar kepada Allah atas semua kebaikannya, dan walau ia telah mempersembahkan segala yang bisa ia lakukan, ia telah memberi Allah segala kemuliaan untuk segala hal yang Allah berikan kepadanya. Dan itulah yang kita lihat ketika Kristus berkata dalam Matius 5 dalam ucapan berbahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ketika kita melihat kebenaran dan melihat bahwa Allah telah menganugerahi kita kasih karunia dan bahwa kita tidak menyombongkan diri dalam hal apapun, maka Allah akan benar-benar memakai kita dan membuat kita menghasilkan buah. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Anda. Saya sangat menikmati belajar dengan Anda dan kita akan berjumpa kembali dalam lebih banyak kitab lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, kita telah selesai mempelajari kitab 1 Tawarikh. Kita harus berhenti pada fakta bahwa Kristus adalah jawaban untuk segalanya. Bahwa Kristus adalah tujuan di balik segalanya. Raja-raja telah gagal karena mereka adalah manusia. Namun apa yang raja-raja telah gagal selesaikan telah dikerjakan dalam Kristus. Jika Anda bergumul dengan kegagalan, Anda tidak dapat menyenangkan Allah. Anda sendiri sebagai seorang anak Adam tidak dapat menyenangkan Allah. Tetapi untuk menyenangkan Allah, Anda harus berada di dalam Kristus. Anda perlu menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dalam hidupmu. Anda perlu menerima bahwa Kristus telah melakukan apa yang sudah Ia lakukan di kayu salib. Hanya mereka yang berada dalam Kristuslah ciptaan baru. Hanya mereka yang berada dalam Kristus yang dikenan oleh Allah. Allah berkenan kepadanya karena Ia berada dalam Kristus. Pemirsa terkasih, saya akan menjumpai Anda lagi di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.